Dan kembali lagi bersama kami, hari ulang tahun Partai Gerindra yang seharusnya berjalan sakral namun sangat rusuh. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memotong klip pada saat dari pihak Gerindra membacakan Pancasila dan dipotonglah salah satu sila keempatnya. Dan tentu saja ini menimbulkan gejolak yang sangat tinggi dari masyarakat. Tentunya ketika berbicara partai politik seperti Partai Gerindra ini, kita tidak berbicara semua pro terhadap Gerindra. Tentu saja ada pihak yang kontra, bahkan tidak suka dengan Gerindra dan khususnya dengan Prabowo Subianto. Namun, apakah peristiwa seperti pemotongan klip saat pembacaan Pancasila bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Itu sangat-sangat merugikan sekali, terutama bagi Partai Gerindra dan masyarakat luas. Karena mereka lagi-lagi disuguhi oleh konten yang hanya berdurasi 30 detik sampai 45 detik, digiring opininya untuk mengatakan bahwa pembaca Pancasila di hari ulang tahun Gerindra tidak hafal dan tidak bisa membaca Pancasila secara utuh. Dan ini benar-benar sangat memilukan karena memang bagaimana masyarakat kita ternyata masih gampang digiring oleh isu-isu yang seperti ini. Kita tentunya sangat miris melihat realita yang terjadi di sosial media sangat-sangat ramai, sangat-sangat rusuh sekali. Bagaimana netizen mengomentari ini dan itu, menyerang Pak Presiden Prabowo Subianto, dan saya memang membuat konten ini sebagai bentuk pelurusan bagaimana sesuatu itu terjadi sebenarnya. Di hari ulang tahun Partai Gerindra, jelas-jelas pada video originalnya semua sila dibacakan dan tentu saja itu sebuah kewajiban. Namun yang menjadi masalah ada yang mengedit lalu menyebarluaskan seolah-olah narator pembaca Pancasila di Partai Gerindra tidak hafal Pancasila dan menghilangkan salah satu silanya. Jadi intinya memotong klip tersebut dan langsung disuguhkan kepada masyarakat. Dan sayangnya ternyata mereka bisa dikatakan kurang kritis. Mereka langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut sehingga terjadilah chaos di sosial media. Apakah ini ada hubungannya dengan pencalonan kembali Pak Prabowo sebagai Capres 2029? Apakah ini bagian intrik-intrik dari para kaum sakit hati yang berusaha menjatuhkan citra Prabowo Subianto dan Partai Gerindra? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah, tapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat, tapi beliau mengatakan insya Allah. Prabowo Subianto kembali didaulat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2025 sampai 2030 dalam kongres luar biasa yang diselenggarakan
pada tanggal 13 Februari 2025. Dalam kongres tersebut, selain terpilih kembali sebagai ketua umum, Prabowo juga dikukuhkan sebagai calon tunggal yang akan diusung pada Pilpres mendatang. Penunjukan ini menggambarkan betapa kuatnya posisi Prabowo baik di kalangan internal partai maupun dalam dinamika politik Indonesia secara keseluruhan. Posisi sentral Prabowo dalam Partai Gerindra sangat menguntungkan karena ia menjadi sosok yang sangat dominan dan sukar untuk digoyahkan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Prabowo memiliki kemampuan untuk mengeliminasi banyak calon penantang di masa depan. Bahkan, banyak politisi yang sebelumnya mengira bisa menjadi lawan berat bagi Prabowo mungkin akan lebih memilih untuk merapat kepadanya daripada melawannya di kemudian hari. Meskipun masih ada kemungkinan adanya oposisi, namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak pihak yang akan melihat keuntungan untuk bekerja sama dengan Prabowo dan Gerindra ketimbang memilih jalan yang sulit dengan menjadi penantang. Sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo telah memperlihatkan dominasi politik yang kuat di Indonesia. Sebagai seorang incumbent, posisi Prabowo jelas memberikan keuntungan besar. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa incumbent cenderung lebih sulit untuk dikalahkan dalam pemilu, kecuali jika kinerja pemerintahan mereka sangat mengecewakan masyarakat. Dalam Pilpres mendatang, meskipun prestasi pemerintahan Prabowo di tahap awal ini belum mencatatkan terobosan yang luar biasa, posisinya sebagai presiden menjadikannya kandidat yang sulit dilawan. Namun tidak berarti jalan Prabowo mulus tanpa tantangan. Pemerintahan Prabowo di awal masa jabatannya menghadapi beberapa masalah yang cukup signifikan. Salah satunya adalah kurangnya sinergi antara beberapa menteri dengan instruksi presiden yang tentu saja mengganggu kelancaran implementasi kebijakan. Selain itu, ada masalah efisiensi anggaran yang menyebabkan sejumlah kebijakan harus ditinjau ulang. Di tengah tantangan-tantangan ini, Prabowo harus menunjukkan kemampuannya dalam berselancar melalui gelombang dinamika politik dan ekonomi global yang tidak stabil. Salah perhitungan sedikit saja bisa menggoyahkan posisi politik yang sudah ia bangun dengan susah payah. Salah satu faktor yang turut menentukan stabilitas politik di masa mendatang adalah hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Jika hubungan keduanya tetap terjaga dengan baik hingga 2029, ada kemungkinan besar bahwa Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, akan menjadi calon wakil presiden atau cawapres Prabowo pada Pilpres 2029. Hal ini tentu akan memperkuat posisi Prabowo karena tidak hanya mengamankan dukungan dari kalangan Gerindra, tetapi juga mendapatkan sokongan kuat dari jaringan politik yang dimiliki oleh Jokowi. Konstelasi politik ini akan membuat banyak pihak yang berseberangan dengan mereka semakin kesulitan untuk menantang dominasi tersebut. Bagi kalangan oposisi dan para haters Jokowi, situasi ini tentu sangat memprihatinkan. Bukan hanya karena kekalahan mereka dalam Pilpres sebelumnya, tetapi juga karena mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin akan puasa kekuasaan selama 1 dekade. Dalam politik, kekalahan tidak hanya berhubungan dengan kehilangan kursi presiden dalam 1 periode, tetapi hal ini menggambarkan ketidakmampuan mereka untuk merebut kembali kendali dalam jangka panjang. Mengalahkan incumbent dalam kondisi normal adalah hal yang sangat sulit, kecuali jika ada ketidakpuasan besar dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Mungkin salah satu penyebab mengapa kelompok yang kalah dalam Pilpres 2024 masih merasa meradang adalah karena mereka belum siap untuk menjalani puasa politik selama 10 tahun lamanya. Ini bukan sekedar soal kekalahan dalam 1 pemilu,
tetapi lebih pada ketakutan akan stagnasi dalam sistem politik Indonesia, di mana mereka merasa tidak ada ruang bagi perubahan atau pergeseran kekuasaan yang mereka harapkan. Ketegangan yang terjadi di kalangan oposisi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya rasa ketidakberdayaan mereka jika Prabowo dan Jokowi tetap bersatu dalam Pilpres 2029. Perasaan ini mungkin menjadi alasan mengapa kelompok-kelompok yang kalah dalam Pilpres 2024 meskipun sudah menerima hasilnya terus berusaha keras untuk memecah hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Mereka sangat menyadari bahwa jika hubungan kedua tokoh ini tetap solid dan bahkan semakin kuat hingga 2029, maka kekuasaan politik di Indonesia akan tetap berada dalam genggaman mereka untuk waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, memisahkan Prabowo dan Jokowi adalah salah satu strategi yang dianggap sangat penting oleh mereka. Hal itu untuk menciptakan peluang pada Pilpres berikutnya maupun untuk mengubah dinamika kekuasaan yang ada sekarang. Prabowo dan Jokowi terus memperlihatkan bahwa mereka dapat saling melengkapi dalam membentuk arah politik Indonesia. Hubungan mereka yang semakin erat menambah tantangan besar bagi kalangan oposisi, kelompok yang kini merasa kesulitan untuk menciptakan perlawanan yang efektif terhadap dominasi politik yang ada. Dengan adanya hubungan yang kuat ini, Prabowo dan Jokowi menjadi dua kekuatan politik yang sangat sulit untuk digoyahkan. Prabowo sadar bahwa dia tidak mungkin mengorkestrasi kekuasaan sendiri. Dia membutuhkan dukungan dalam menjalankan pemerintahan. Jokowi memiliki pengalaman dan jaringan politik yang terawat dengan baik. Maka hubungan yang saling menguatkan itu membuat keduanya sulit untuk dipisahkan. Memang masih terlalu dini untuk memotret politik masa depan. Saat ini Prabowo baru saja berkuasa. Fokus utamanya tentu merealisasikan janji-janji politiknya, tapi pekerjaan politik sebenarnya bisa berjalan secara paralel. Saat sedang bekerja itu, seorang politisi sebenarnya juga sedang mempersiapkan pertarungan selanjutnya. Setiap langkah yang dia lakukan diperhitungkan secara matang-matang. Tujuannya agar ketika masa kontestasi tiba, tidak ada celah bagi lawan untuk menyerangnya. Bagi masyarakat, pertarungan politik mungkin tidak terlalu menarik, karena fokus utama mereka adalah realisasi dari janji-janji politik. Selama pemerintahan dijalankan dengan baik, masyarakat akan memberikan penilaian positif. Semoga saja dinamika politik itu tidak melahirkan dendam dan permusuhan yang mengakibatkan situasi yang tidak kondusif. Atau yang lebih buruk, pertengkaran politik itu mengorbankan masyarakat dengan menciptakan polarisasi yang